Halo guys, kembali lagi di channel kami. Pada kesempatan kali ini kami akan ngobrol-ngobrol ya dengan Anton di sini. Kami akan mendiskusikan tentang fenomena yang belakangan ini hangat dibicarakan, yaitu tentang artis TV yang masuk di YouTube dan fenomena giveaway. Oleh sebab itu kami ingin membahasnya bersama, dan ini menurut pendapat pribadi kami ya, sebagai YouTuber pemula lah istilahnya, dan kami juga sebagai peminat dari YouTube sendiri ingin memberikan beberapa pendapat kami terkait dengan fenomena itu. Oke? Baik, langsung aja kita ngobrol dengan Anton. Ton, ya kok. Ini kan belakangan ini kan menarik ya, dimana di YouTube sekarang ini kan udah mulai nih dimasuki oleh para artis-artis TV, ya kan, yang menjadi YouTuber. Ini kalau menurut pendapatmu ini gimana nih sebenarnya? Ya sebenarnya kalau YouTube ini kan sebagai suatu platform lain di luar TV kan. Sebenarnya kalau banyak yang masuk ke YouTube itu pada dasarnya nggak masalah juga sih, kan namanya suatu ekosistem yang dipenuhi dengan para pemain itu kan pasti nanti juga akan berkembang. Nah, kalau ini kan YouTube, ini kan sekarang banyak juga ya seperti beberapa YouTuber lah yang lama-lama lah, dia kan juga menyayangkan hal ini dalam tanda kutip ya, karena kan dulu itu kan ada yang mengatakan bahwa YouTube itu kan lebih dari TV, tapi sekarang artis-artis TV masuk di YouTube. Iya. Kan? Nah ini gimana menurutmu dari kacamata kita kan sebagai YouTuber juga kan gitu? Ya sebenarnya kalau artis itu mau masuk ke YouTube, ini mungkin kan gini kan, mungkin fenomena YouTube ini kan kita lihat bahwa YouTube ini kan pada awalnya kan dipandang sebelah mata. Kan dulu kan masih banyak orang yang belum tahu apa sih itu YouTube. Nah, kan banyak orang yang melihat bahwa YouTube ini suatu peluang itu ketika misalnya Atta sama Just No Limit nge-share bahwa mereka berhasil membeli mobil seperti Ferrari dari hasil YouTube. Ini kan membuat banyak mata itu sekarang pindahnya kan ke YouTube. Apalagi sekarang TV mulai menurun ya, karena banyaknya artis juga yang pindah ke YouTube. Ya, saya sendiri pendapat pribadi saya ya, sekarang ini TV kayaknya udah mulai tergerus dengan adanya fenomena YouTube ini kan ya. Dan saya sendiri pun saat ini jarang nonton TV, lebih sering nonton YouTube daripada nonton TV kalau saya sendiri. Kalau kamu gimana? Ya kan soalnya YouTube ini kan kita kan setiap orang kan pasti punya hobi masing-masing ya. Otomatis kan YouTube ini kan memberikan tontonan sesuai apa yang dengan hobi kita. Jadi kan kita sebagai konsumen kan istilahnya kita bisa menentukan jadwal apa yang mau kita tonton. Sedangkan kalau TV kan TV-nya yang mengatur kita. Jadi kan kita tidak bisa memilih acara apa yang kita sukai untuk ditonton. Ya. Dan kalau menurutmu ya, ini kan artis-artis TV yang sudah memiliki nama lah. Dia kan bergabung di YouTube kan otomatis kan dia sudah langsung banyak subscribernya. Iya, soalnya kan dia sudah pasti banyak penggemarnya kan. Betul. Dan ini juga ada YouTuber juga yang mengeluhkan bahwa di YouTube sendiri itu yang menjadi trending itu kan sekarang konten-konten yang kayak ngeprank, ya kan, pamer harta, grebek gitu kan, Lah ini kan justru YouTuber yang lama-lama, mereka yang setengah mati membuat konten yang maksimal, yang keren-keren istilahnya kan. Dan mereka uploadnya itu kan seminggu, kadang sekali atau 2 kali, karena mereka nggak rutin ya, ingin menghasilkan kualitas gitu kan. Tapi kalau sekarang ini banyak juga yang beberapa YouTuber yang mengupload sehari bisa sampai 2-3 kali kan. Ya kalau itu kan memang hiburan ya kan. Iya. Tapi kalau menurutmu ini saya juga ini sih lihat YouTuber luar negeri ya. Mereka kalau mengekspos kehidupan keluarganya lah ya istilahnya, itu mereka tidak akan mengekspos keluarganya gitu. Jadi mereka emang tertutup. Emang mungkin dari segi budayanya emang beda ya mungkin ya. Tapi kalau menurutmu gimana dengan fenomena seperti ini tuh? Kalau menurutku sih sebenarnya YouTube ini kan sebenarnya ajang para pembuat konten untuk menghasilkan suatu video yang bagus ya. Otomatis kan video yang dihasilkan ini kan bukannya tidak boleh sih, kan mereka kan yang pada awalnya YouTube ini dibuat itu kan untuk memberi wadah sebagai orang yang mau membuat suatu konten yang menarik untuk masuk ke YouTube. Nah, ini sebenarnya YouTube ini yang semulanya itu menjadi wadah untuk para pembuat konten yang mungkin sebelumnya dia itu masih mencari wadah dan menemukannya di YouTube.
ini sekarang itu menjadi agak terpinggirkan ya, karena kan sistem dari YouTube sendiri kan, YouTube kan pasti suatu perusahaan, dimana kan namanya perusahaan pasti mencari untung. Nah, kita tidak bisa mungkiri juga bahwa karena YouTube ini sekarang sudah arahnya ke bisnis, otomatis mereka itu lebih ini ya, mungkin sistemnya itu lebih mengutamakan tontonan-tontonan yang disukai oleh masyarakat. Nah, mungkin kemungkinan besar tontonnya yang paling disukai di masyarakat Indonesia itu adalah misalnya tentang kehidupan artis. Ini kan berbeda apabila pasarnya kan berbeda. Sebenarnya kalau artis masuk YouTube itu nggak masalah kan, karena emang YouTube ini kan sebagai suatu wadah ya, silakan aja artis mau masuk, asalkan sebenarnya kalau menurutku ya video yang dihasilkan atau konten yang dihasilkan itu ya seharusnya memberikan suatu video yang bagus, bukan hanya sekedar menceritakan, maksudnya memberikan manfaat dan ini ya, tidak sekedar menceritakan tentang kehidupan mereka atau misalnya membuat skenario misalnya tentang. Tapi memang kalau dilihat sekarang itu memang industrinya sudah mengarah ke sana gitu. Jadi arusnya sekarang nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan ini ya pembuatan video yang menarik, animasi segala macam untuk YouTube mereka ya kan. Nah, sekarang ini kan justru lebih ke ranah hiburan kan. Iya, sebenarnya itu kembali lagi, sebenarnya di TV pun kan trennya belakangan tahun ini mulai berubah ya. Kalau sekarang kan tren yang paling mengena di masyarakat kan seperti reality show, misalnya membicarakan tentang kehidupan artis misalnya. Oh, artis ini tuh kehidupannya gini. Nah, karena artis ini fanbase-nya itu besar, otomatis kan dengan budaya masyarakat kita yang sedikit misalnya tanda kutip kepo dengan kehidupan orang lain, nah tontonan seperti inilah yang sekarang itu menjadi trending. Berbeda dengan misalnya kita sebagai penikmat suatu video, kan kita ingin melihat suatu video itu hasil dari video yang dihasilkan itu kan bagus, tidak hanya isi kontennya aja, tapi dari sinematik atau dari cerita atau dari apa itu kan menghibur dan memberikan suatu manfaat lah sebagai kita penikmat video. Tidak hanya kita memperoleh tontonan yang misalnya menghibur tanda kutip, melainkan di situ tidak ada nilai yang dapat kita petik gitu kok. Tapi kalau aku sendiri ya lihat YouTube sekarang ini ya, dulu terus terang ya, dulu mengapa kok saya lebih suka lihat YouTube ya kan daripada TV ya kan, itu karena saya anggap sekarang TV itu kan kebanyakan sinetron, berita-berita atau reality show segala macam, dan itu mungkin kalau menurut pribadi saya ya, itu saya udah bosen gitu loh. Makanya saya pindah ke YouTube mencari sesuatu yang berbeda ya kan. Tapi kalau pada faktanya ya saya tidak membatasi, dan emang YouTube itu kan wadah semua masyarakat untuk mengekspresikan kehidupan mereka dan segala macamnya ya lah ya. Nah, itu saya tidak mempermasalahkan ya kan. Tapi sekarang itu memang algoritma YouTube udah berubah ya kan. Dimana kalau dulu kita subscribe satu channel YouTube, maka kalau dia upload video ya kan, itu yang sering muncul di beranda kita. Ya memang pada saat itu tetap sama, tapi kalau kita melihat suatu video, contohnya ya artis lah ya itu. Nah, walaupun kita nggak subscribe dia, tapi karena kita sering melihat video-videonya mereka, otomatis yang muncul di beranda adalah video-video yang artis ini walaupun kita tidak subscribe. Seperti itulah. Soalnya YouTube kan juga pasti merekomendasikan video yang paling banyak ditonton kan. Misalnya, oh video ini itu paling banyak ditonton oleh masyarakat. Nah, misalnya kita juga tonton video yang lain, tapi karena video yang satu ini banyak ditonton oleh masyarakat, nah mungkin algoritmanya YouTube itu juga memberikan tontonan itu ke kita, meskipun kita sendiri nggak subscribe lah channel tersebut. Lalu nih selanjutnya nih ya, sekarang ini kan juga ada fenomena giveaway. Ya, giveaway. Ya kan. Kalau menurut saya ya, fenomena giveaway ini itu seperti kita sub for sub. Jadi aku udah subscribe channelmu, kamu subscribe channelku, ya kan. Tapi kalau giveaway itu kan, kamu kalau ingin hadiah ini, ya kan, kamu subscribe dulu kan. Tapi nanti bila kamu beruntung, kamu akan mendapatkan hadiah yang kamu inginkan. Seperti itu kan. Jadi kalau saya menyimpulkan itu seperti sub for sub lah istilahnya. Iya, kalau aku menganalogikannya mungkin seperti ini kok. Misalnya kan ada suatu kontes pemilihan, ya kan. Kalau negara kita demokrasi, otomatis kan mana yang menurut kita yang terbaik, kita yang pilih lah. Misalnya dalam kontes pemilu atau pilkada kan seperti itu. Nah,
di dalam konteks seperti itu kan banyak juga orang yang memberikan misalnya uang untuk memenangkan salah satu calon. Nah, aku mungkin agak menganalogikannya seperti itu, meskipun agak kurang tepat juga sih. Nah, aku pikir bahwa YouTuber yang melakukan giveaway yang tujuannya untuk channelnya banyak yang subscribe itu ya kurang lebih seperti itu. Jadi mereka ini kalau menurutku ya, tanpa mengurangi rasa hormat atau apa, mungkin kalau menurutku pribadi mereka ini kurang peduli dengan konten yang mereka hasilkan. Karena kenapa? Karena masyarakat juga pasti banyak itu mengincar hadiahnya, bukan ingin mengetahui apa itu kontennya. Jadi lah itu maksudnya jadi gini ya, mungkin di saat ini mereka bagi giveaway itu penonton atau view-nya tuh sangat tinggi. ya. Tetapi jika nanti mereka udah nggak bagi giveaway lagi, kemungkinan ya mereka juga view-nya juga akan menurun lagi. Iya, Ya, ditambahkan pasti ini ya, yang subscribe mereka itu kan belum tentu akunnya itu iya, betul. akun yang aktif gitu kan, bisa aja satu Bisa aja orang bikin banyak akun. Betul, akun abal-abal kan, atau yang mengincar emang hadiahnya gitu kan. Iya. Tapi pada faktanya mereka nggak lihat videonya sampai habis gitu loh kan. Bahkan kok saya juga terus terang saya juga ini ya prihatin. Dimana kolom komentar yang seharusnya itu berisi tentang memberikan pendapat tentang video dari para YouTuber, malah sekarang beralih fungsi gitu loh kan. Jadi kayak nyepam gitu terus. Iya kan, apalagi seharusnya kan kolom komentar yang seperti Koko bilang tadi kan harusnya kan menggambarkan suatu konten yang dihasilkan itu apa. Misalnya kita menanggapi atau mengasih kritikan atau pendapat kita yang berbeda. Sekarang hanya sebagai sarana untuk memenangkan giveaway aja tanpa melihat isi kontennya itu apa. Betul, dan itu kalau saya sebagai, dan mungkin kita juga ya sebagai YouTuber mungkin prihatin gitu ya terkait dengan ini. Nah terus menurutmu tentang yang sudah terjadi ini, kedepannya YouTube seperti apa nih? Ya YouTube kalau misalnya sistemnya ini masih banyak orang yang memainkan seperti giveaway, sebenarnya kalau orang mau memberikan giveaway itu sebenarnya sah-sah aja, soalnya kan juga uang mereka. Tapi ini kan kalau kita misalnya menurutku ya, misalnya kita berbicara tentang suatu seni atau suatu ekosistem yang adil, ini kan pasti orang yang banyak melakukan giveaway, otomatis dia pasti di belakangnya itu kan pasti dia memiliki modal yang besar kan. Otomatis bukan konten yang mereka hasilkan itu bagus, melainkan karena mereka memiliki dukungan dana yang besar, otomatis subscriber mereka akan bertambah. Ya, karena kan YouTube sekarang emang udah ranahnya ke bisnis. Ya. Dan saya sendiri nggak menentang ya, giveaway itu saya nggak menentang. Saya sangat setuju giveaway, tetapi dengan batasan tertentu. Contoh kalau suatu YouTuber lah, dia sudah mencapai 100.000 subscriber atau 1.000 atau 100.000 dan 1 juta, 10 juta dan seterusnya, itu nggak apa-apa memberikan apresiasi kepada subscribernya, ya kan? Itu saya nggak ada masalah. Tapi kalau tiap hari giveaway dan segala macam, mungkin saya nggak setuju sih di situ. Iya, soalnya kan sebenarnya kalau giveaway menurutku itu kan sebagai tanda terima kasih ya. Betul. Karena subscriber ini telah mendukung channel kita, maka kita juga ini apresiasi, feedback balik berupa misalnya hadiah untuk menyenangkan subscriber kita. Tapi kan giveaway yang tujuannya itu sebagai tanda terima kasih ini disalahartikan sebagai kayak gini loh, kayak misalnya aku mau ngasih uang kamu tapi kamu harus milih aku, ya kan konteksnya itu berbeda. Ya itu makanya ini nyerempet ke politik ya kan, kayak sistem politik kan. Iya, gitu. itu memang sudah bagian dari budaya sih. Emang ya yang salah itu sebenarnya bukan para YouTuber juga sih, sistemnya karena sistem dan budaya kita yang berjalan itu seperti ini. Emang sistemnya seperti ini ya, kita ya YouTuber juga ada dua pilihan ya, apakah mau mengikuti arus ya kan, atau bahkan melawan arus ya kan. Ya itu kembali ke pilihan para YouTuber masing-masing ya kan, dan juga kembali lagi kepada penontonnya kan. Iya. Dia maunya ada kayak restoran Padang, restoran Cina, restoran Jawa, dia mau suka masakan apa ya mereka pergi ke sana gitu kan. Tapi ya menariknya di YouTube emang ini ya banyak variasi ditawarkan ya kan. Jadi kalau kita bosen masakan Padang, kita bisa makanan Cina. Iya. Nanti kita bosen makanan Cina, kita bisa makan di rumah makan Jawa kan, seperti itu. Iya. Jadi ya menarik sekali ya. Mungkin itu Ton ya. Sekian tentang pembahasan kami. Jika teman-teman punya saran atau masukan,
ya silakan tinggal di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. See you.